Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Teresia Titin Marlina. Saya bekerja di Stikes Fund Therapy. Saat ini sedang menjalankan tugas belajar di program studi doktoral Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ya. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan terkait dengan mengenal dan bersahabat dengan diabetes mellitus. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah paham, tahu tentang diabetes mellitus. Ya, sering kita mendengar istilah kencing manis. Ya, sama dengan diabetes mellitus ini. Ya. Kencing manis atau diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak atau proses pencernaan makanan yang telah kita konsumsi secara menahun akibat hormon insulin yang tidak bisa digunakan dengan baik. Sehingga keseimbangan kadar gula darah tidak tercapai. Akhirnya kadar gula darahnya meningkat. Dalam istilah medis disebut sebagai hiperglikemi. Peningkatan kadar gula darah ini disebabkan oleh kerusakan organ tubuh yang namanya pankreas. Tepatnya adalah sel beta pankreas. Ya. Oke. Oh, maaf. Ya, mengapa seseorang bisa mengalami diabetes mellitus? Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit diabetes ini. Yang pertama adalah keturunan atau genetik. Seseorang yang memiliki riwayat diabetes dalam keluarga ini memiliki resiko 30% lebih besar untuk mengalami diabetes dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat keturunan. Yang kedua, kegemukan. Seseorang yang berat badannya lebih atau gemuk itu 4-5 kali berisiko mengalami diabetes. Yang ketiga, pola hidup yang tidak sehat. Yang seperti apa? Makan makanan yang berlebihan, minum manis yang berlebihan, apalagi kurang berolahraga. Nah, ini akan menjadi faktor risiko terjadinya diabetes. Faktornya apa lagi? Yang keempat, obat-obatan. Ya, ada beberapa jenis obat yang memiliki efek samping meningkatkan gula. Sehingga apapun obat yang kita konsumsi harus berdasarkan resep dan rekomendasi dari dokter. Yang kelima adalah proses menua. Semakin tua semakin beresiko mengalami diabetes. Hal ini karena peningkatan gangguan dalam merespon insulin. Jadi ada degenerasi atau kemunduran fungsi dari sel. Yang keenam, stres. Stres psikologis akan memicu hormon kortisol, di mana hormon ini berfungsi atau berpengaruh terhadap metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Sehingga mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika saya kemerungsung, ketika saya sedang banyak pikiran, kok kadar gulanya kok naik ya. Salah satu faktor. Baik, selanjutnya apa sih yang dirasakan oleh penderita diabetes? Yang pertama, sering kencing.
Mengapa kok sering kencing? Karena penderita diabetes membutuhkan asupan cairan yang lebih banyak karena dia juga mengalami banyak kencing. Karena banyak kencing, maka cairan di dalam tubuh berkurang sehingga butuh asupan cair. Yang kedua adalah sering makan, mudah lapar. Hal ini disebabkan karena gula darah tidak bisa digunakan oleh tubuh karena insulinnya berkurang atau sensitivitas insulinnya menurun sehingga tidak bisa mengenali gula darah. Kemudian penurunan berat badan terjadi karena tubuh tidak mendapatkan glukosa dan energi dari makanan sehingga dia akan memecah otot dan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi. Kalau ototnya dipecah, lemaknya juga dipecah, maka lama-lama kurus. Kemudian badan terasa lemah, tidak memiliki energi. Sama, karena tadi tubuh tidak menerima glukosa atau tidak bisa menggunakan glukosa yang masuk dalam tubuh. Kemudian pandangan kabur. Ini terjadi karena terdapat kekeruhan pada lensa akibat kadar gula darah yang tinggi. Ya. Kemudian kesemutan pada tangan dan kaki. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan tebel-tebel, baal-baal begitu. Nah, itu terjadi karena gangguan aliran darah ke daerah tepi. Ketika kadar gula darah tinggi, darahnya lebih kental, sehingga mengalirnya lebih lambat, sehingga sampai di tepi juga menjadi lebih lama, sehingga di sini terasa tebal-tebal. Gitu. Oke. Next, komplikasi. Ya, penyakit diabetes ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, maka bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasi jangka pendek maupun komplikasi jangka panjang. Ya. Ada hipoglikemi dan hiperglikemi. Hipo rendah, hiper tinggi. Gula darah rendah dan gula darah yang tinggi. Kalau hipo rendah ketika kadarnya di bawah 50 sampai 60. Biasanya terjadi karena penggunaan insulin yang terlalu banyak atau diet yang terlalu ketat, kurang makan, atau aktivitasnya yang berlebihan. Sementara kalau hiperglikemi, kadar gula darahnya tinggi, itu bisa karena asupan kalorinya yang terlalu banyak atau menghentikan obat-obatan sendiri. Baik obat yang diminum ataupun obat yang disuntikkan. Komplikasi yang lain apa? Ya, ada beberapa komplikasi yang bisa mengenai berbagai organ tubuh. Bisa mengenai ginjal, jantung, saraf, sehingga tadi ada kesemutan, otak, bisa terjadi stroke, gigi dan mulut, ada infeksi di sana, mata, bisa gangguan penglihatan, bisa sampai ke kebutaan, ya. Bisa ke sulit tidur, bad mood, begitu ya. Nah, di sana komplikasinya. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, supaya bisa untuk mengelola penyakit ini, supaya tidak terjadi komplikasi. Baik. Berapa kadar normal gula darah? Di sini ada tabel. Selain kadar gula darah, di sini kami cantumkan untuk kadar HbA1c. Ya, HbA1c ini diperiksa 3 bulan sekali untuk mengetahui keseimbangan
gula dalam 3 bulan terakhir. Ya. Untuk orang normal, itu kadar HbA1c itu kurang dari 5,7. Ya. Sementara untuk orang yang dikatakan menderita diabetes, dia kadar HbA1c-nya meningkat lebih dari sama dengan 6,5. Nah, contoh yang lain, misalnya di sini, gula darah sewaktu. Kalau penderita orang normal, gula darah sewaktu itu kurang dari 100. Tapi pada penderita diabetes, dia bisa lebih dari 200. Gitu ya. Oke. Lanjut. Diabetes tidak bisa disembuhkan, Bapak Ibu. Tapi dapat dikendalikan. Sehingga penderita memiliki kualitas hidup yang baik. Ya. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Yaitu dengan pengelolaan mandiri diabetes. Yang bisa mengendalikan adalah Bapak Ibu sendiri. Bukan orang lain. Bukan kami, tim medis, bukan keluarga, bukan suami istri. Kami hanya support sistem saja. Tetapi kunci dari keberhasilan pengelolaan adalah diri Bapak Ibu sendiri. Kenapa toh kok harus dikelola? Tujuannya apa? Yang pertama, menghilangkan gejala. Kemudian menciptakan dan mempertahankan rasa sehat. Memperbaiki kualitas hidup. Mencegah dan memperlambat komplikasi. Mengurangi kesakitan dan kematian, dan mengobati penyakit penyerta. Apa yang dimaksud penyakit penyerta? Penyakit yang diderita selain diabetes. Misalnya, dia menderita diabetes tetapi juga menderita stroke atau hipertensi atau sakit jantung, sakit ginjal, dan lain-lain. Gitu. Nah, lalu bagaimana mengelolanya? Bapak Ibu sekalian, ada banyak cara untuk mengelola. Di sini kami sampaikan ada 6 cara. Yang pertama, mengelola makan. Yang kedua, mengelola olahraga atau aktivitas. Yang ketiga, pengobatan. Yang keempat, monitoring kadar glukosa darah. Yang kelima, monitoring hipoglikemi dan hiperglikemi. Yang keenam, perawatan kaki diabetes. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengelolaan makan. Mengapa harus dikelola? Tujuannya untuk apa? Yang jelas, mempertahankan kadar gula darah mendekati normal. Mencapai kadar kolesterol yang optimal. Memberikan energi yang cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang memadai. Kemudian menghindari dan mengatasi komplikasi. Meningkatkan kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Nah, kita mengenal istilah 3J atau tepat 3J dalam pengelolaan makan pada penderita diabetes. Apa itu 3J? J yang pertama jumlah. J yang kedua jenis. J yang ketiga jadwal. Jadi secara jumlah harus sesuai, jenisnya, jenis makanan juga harus sesuai, dan
terjadwal. Artinya punya jadwal. Ada pengaturan jadwal. Tidak kemudian sewaktu-waktu, tetapi harus diatur, dijadwalkan. Ya, jadi jumlah, jenis, dan jadwal. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar saya pinjam dari Kemenkes. Ya. Panduan piring makan atau panduan piring T, begitu ya. T, ini ada T. Ya. Yang di atas yang separuh ini adalah sayur dan buah. Yang seperempat adalah karbohidrat. Seperempatnya lagi protein. Ya. Jadi separuh sayur buah, seperempat karbo, seperempat protein. Ya. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, penderita yang mengalami penyakit lain, pengaturan makannya disesuaikan dengan penyakit tersebut. Misalnya dia menderita gula tetapi juga menderita gangguan ginjal, ya maka makanannya juga disesuaikan dengan penyakit ginjal. Oke. Berapa kalori yang dibutuhkan pada penderita diabetes? Penghitungan kalori disesuaikan dengan berat badan atau status gizi dan aktivitas yang dilakukan. Misalnya seperti saat ini contoh saya ini termasuk status gizi yang gemuk. Aktivitas saya sedang. Aktivitas sedang itu apa toh? Di sini sudah ada keterangannya di bawah. Pegawai di industri ringan, mahasiswa, pedagang itu masuk di aktivitas sedang. Sementara aktivitas berat ada petani, buruh, atlet. Gitu. Kemudian karena status gizi saya gemuk, maka di sini ada angka 30. 30 kalori per berat badan ideal. Jadi kita harus tahu dulu berat badan idealnya. Nah, kita akan coba hitung berat badan ideal. Nah, di sini. Berat badan ideal rumusnya 90% kali tinggi badan dikurangi 100 kali 1 kilo. Misalnya saya tinggi badannya 160. Maka 90 kali 160 dikurangi 100. Sama dengan 90 kali 60. Sama dengan 54. 90%-nya 60. 54. Itu berat badan ideal saya 54. Berarti kan Bapak Ibu yang di bawah ini adalah interpretasi. Ada berat badan normal, kurus, dan gemuk. Berat badan normal adalah berat badan ideal plus minus 10%. Kalau tadi berat badan ideal saya 54, maka plus minus 10% kali 54. 5,4. Maka 54 plus 5,4 dan 54 minus 5,4. Maka berat badan normal saya 49,5 sampai 59,5. Itu berat badan normal. Kalau ideal 54. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Itu cara mencari berat badan ideal dan normal. Nah, ini ada contoh pilihan makanan yang baik. Makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks, pengganti nasi putih. Bisa nasi merah, bisa ubi panggang, oatmeal,
sereal yang dari biji-biji utuh. Itu bisa untuk menggantikan karbohidrat. Kemudian daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit. Bisa juga telur, sayuran hijau, buah-buah segar, kacang-kacangan dan olahannya, produk susu rendah lemak. Ya. Jus boleh, tapi tanpa gula. Jadi manisnya adalah dari manis buah. Di sini disampaikan beberapa jenis makanan yang sebaiknya dikurangi atau dihindari. Kalau tidak bisa menghindari, ya dikurangi. Misalnya di sini, sayuran yang dimasak dengan tambahan garam. Ya, nanti garam menarik air, jadi semakin banyak kebutuhan air dalam tubuh. Ini tidak disarankan. Kemudian daging berlemak dan kulit ayam. Makanan yang digoreng, makanan kemasan, minuman kemasan, sirup, soda, ya, kopi instan dan seterusnya. Ya, sebaiknya dikurangi. Nah, pengelolaan yang kedua adalah olahraga. Ya. Penderita diabetes dianjurkan untuk melakukan olahraga secara teratur 3-4 kali seminggu selama 30 menit. Ya, sifat olahraga ini adalah crack, continuous, ritmik, interval, progresif, dan endurance training. Olahraga yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing. Tidak bisa disamakan, oh olahraga bagi penderita DM itu bersepeda, berenang, tidak. Tetapi sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing. Tidak bisa disamakan. Ya. Biasanya ibu-ibu suka bertanya, Bu, saya sudah melakukan pekerjaan rumah, sama dengan olahraga atau enggak? Lah capek gitu ya, ini keluhan mama. Ya ibu-ibu, mohon untuk bisa dibedakan antara olahraga dengan kegiatan rutin kita sehari-hari di rumah. Makanya di sini disampaikan bahwa sifat dari aktivitas atau olahraga yang disarankan adalah continuous, rhythmic, interval, progresif, dan endurance training. Ya. Jadi harus secara terus-menerus, ritmik, ada intervalnya, begitu. Jadi kalau melakukan pekerjaan rumah itu belum bisa disebut sebagai olahraga. Gitu ya. Jadi kita bisa meluangkan waktu sebentar, 30 menit saja untuk mungkin jalan di halaman ataupun mungkin yang masih bisa ini bersepeda begitu, tidak perlu lama-lama, cukup 30 menit. 3-4 kali seminggu. Ya. Contoh olahraga ringan misalnya jalan kaki. Kalau olahraga sedang, jalan cepat. Bersepeda santai. Kalau olahraga berat ya berlari, jogging, berenang. Itu olahraga berat. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk penderita yang menggunakan insulin. Disarankan untuk menyuntikkan insulin pada area perut. Karena jika pada lengan atau paha, maka dapat meningkatkan hantaran insulin karena efek kontraksi otot. Ketika kita berolahraga ada kontraksi otot di daerah lengan maupun paha, sehingga disarankan nyuntiknya di bagian perut, ya, untuk yang mendapatkan insulin. Baik, selanjutnya pengelolaan yang ketiga adalah pengobatan. Ya, kita ketahui bersama bahwa penderita diabetes ini secara terus-menerus harus mengkonsumsi obat. Ya.
obat ini bisa obat yang diminum ataupun disuntikkan. Tentunya konsumsi obat diabetes harus di bawah pengawasan dan resep dokter. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa obat yang diminum ataupun disuntik harus di bawah pengawasan dan resep dokter. Ya, jangan membeli obat sendiri, mengobati sendiri. Mekanismenya untuk obat-obatan ini adalah meningkatkan produksi dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Ya. Kemudian, pengelolaan yang keempat adalah monitoring glukosa darah. Monitoring glukosa darah ini secara evidence sudah terbukti berdasarkan hasil penelitian bahwa jika penderita diabetes dapat menjaga kadar gula darah rata-rata rendah, maka kejadian komplikasinya juga rendah. Ya, dan Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri, tes sendiri, bisa, sangat mudah. Banyak alat yang memudahkan kita untuk mengecek kadar gula darah sendiri. Tapi jika tidak memungkinkan, silahkan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk ngecek kadar gula darah. Oke, dikatakan pengendalian diabetes baik, buruk, atau sedang, cukup, yang seperti apa? Di sini ada tabel, saya ambil dari konsensus Perkumpulan Dokter Endokrinologi di Indonesia. Misalnya saya periksa kadar gula darah puasa, hasilnya 200. Tinggi ya Bapak Ibu ya, 200. Ini kadar gula darah puasa. Di mana 200? Oh, di sini. Berarti buruk. Berarti pengendalian diabetes saya buruk. Tetapi ketika saya dites gula darah puasanya 100. Cari 100 di mana? Oh, di sini. Berarti pengendalian gula saya baik. Begitu juga untuk kriteria yang lain. Misalnya kriteria HbA1c. Misalnya saya diperiksa HbA1c. Hasilnya 7. 7. Kita cari 7. Oh, di sini. Berarti pengendalian diabetes saya sedang atau cukup. Paham ya Bapak Ibu ya? Nanti bisa dipersani tabel ini. Ya. Kriteria yang mana, pemeriksaan yang mana masuk dalam baik, sedang, ataupun buruk. Nah, ini pengelolaan yang kelima, yaitu manajemen hipoglikemi dan hiperglikemi. Pengelolaan ketika kadar gula darah turun dan kadar gula darah tinggi. Tadi di awal sudah disebutkan, hipoglikemi itu apa, mengapa bisa terjadi, hiperglikemi juga apa dan mengapa bisa terjadi. Di sini ada keluhan atau tanda gejala. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa yang memastikan bahwa kondisi kita saat ini hipo ataupun hiper adalah pemeriksaan kadar gula darah, bukan berdasarkan gejala yang muncul. Karena beberapa gejala sama antara hiper dan hipo. Supaya kita tidak salah dalam melakukan tindakan. Oh, pusing. Sama-sama ada pusing, hipo dan hiper. Ini pusing karena rendah apa karena tinggi ya? Ya, jangan sampai dikira pusingnya karena rendah, dikasihlah teh manis. Ternyata pusingnya karena tinggi. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi penentu pasti bahwa kita berada di kondisi hipo ataupun hiper dan
dengan mengecek kadar gula darahnya. Baik. Tipsnya bagaimana untuk mengatasi hipoglikemi ringan? Yang kami tampilkan adalah hipoglikemi ringan. Karena dengan hipoglikemi sedang dan berat, maka Bapak Ibu harus segera ke tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Kalau ringan bagaimana? Ini kita bisa atasi sendiri di rumah. Caranya dengan mengkonsumsi air larutan gula 2 sendok makan dalam 1 gelas air. Atau makan permen, ngemut permen. Kemudian obat diabetesnya dihentikan dulu sementara. Lalu diukur kadar gulanya. Kalau normal, sudah normal, segera makan makanan utama atau selingan untuk mempertahankan kadar gulanya. Ya. Periksa kadar gula darah sewaktu setiap 4 jam sampai 24 jam. Dan segera konsultasi dengan dokter. Itu untuk hipoglikemi ringan. Bagaimana dengan hiperglikemi atau gula darah tinggi? Apa yang sebaiknya dilakukan? Jika Bapak Ibu belum minum obat diabetes atau belum suntik insulin, segera minum ataupun segera suntik. Tapi kalau sudah ya jangan kemudian nyuntik lagi. Kalau sudah apa yang dilakukan? Segera ke layanan kesehatan, konsultasi dokter. Ya, layanan terdekat. Ada klinik, ada puskesmas, dokter praktek, silakan segera supaya segera tertangani. Kemudian minum air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kurangi asupan karbohidrat dan tingkatkan makanan tinggi serat. Kelola stres, Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir adalah perawatan kaki. Mengapa perlu dirawat kakinya? Biar ngapa? Bagaimana merawatnya? Ya, perawatan kaki bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang. Apa komplikasinya? Kematian pada saraf kaki. Istilah medisnya neuropati diabetika. Kalau terjadi kematian saraf kaki ini, maka bisa menimbulkan luka, bulkus, gangren, atau membusuk gitu ya jaringannya. Lalu bagaimana merawatnya? Mudah Bapak Ibu. Yang pertama, bersihkan setiap hari dengan air bersih dan sabun mandi. Boleh bersamaan dengan mandi, dibersihkan sambil dilihat-lihat sela-sela kakinya, diamati. Ada luka tidak? Ada radang tidak? Periksa ada tanda radang atau tidak. Kalau ada, segera periksa dokter. Kalau ada luka kecil, segera diobati. Lalu selanjutnya, beri pelembab atau lotion pada daerah yang kering. Hand body yang Bapak Ibu sering pakai, oleskan di situ. Yang kering, daerah yang kering. Kemudian gunting kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki, jangan terlalu pendek. Pakai alas kaki, disarankan dimanapun kemanapun penderita diabetes menggunakan alas kaki. Alas kaki yang seperti apa? Yang nyaman, tidak kekecilan, tidak kebesaran, empuk, nyaman digunakan. Ya, sebelum menggunakan, periksa dulu sepatu atau sendalnya. Mungkin ada kerikil-kerikil kecil, ada pasir, ada benda tajam. Supaya tidak mengenai kaki kalau itu ada. Ya, cukup mudah kan Bapak Ibu? Ya, pasti bisa. Jadi tadi pengelolaannya ada apa saja?
pengelolaan makan, pengelolaan aktivitas atau olahraga, pengobatan, monitoring glukosa darah, monitoring hipo dan hiperglikemi, dan yang terakhir perawatan kaki. Nah, dengan pengelolaan yang baik, maka dapat meminimalkan terjadinya komplikasi diabetes, sehingga penderita diabetes bisa mendapatkan atau memiliki kualitas hidup yang baik. Ya. Oke, ini referensi yang kami gunakan untuk memaparkan materi yang saya sampaikan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Hidup sehat bersama diabetes. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi.